Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Saya masih belum bersama-sama secara langsung bersama dengan saudara. Karena saya masih ada tugas di tanah perjanjian. Dan selanjutnya kita akan kembali berhimpun bersama. Haleluya. Nah, yang pertama berita saya dari tanah perjanjian, puji Tuhan. Semua aman, semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Next trip, jemaat sekalian yang diberkati Tuhan dengan berkat berlebih. Saya doakan sudah bisa bersama-sama. Karena salah satu doa saya adalah setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, minimal seumur hidup satu kali injak tanah perjanjian. Yes, amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita mengalami banyak hal yang baik selama di tanah perjanjian. Dan nanti program-programnya juga beberapa akan kami bisa tayangkan buat setiap saudara. Sehingga saudara yang belum sempat bersama minimal kecipratan juga. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih percaya tetap bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya siap meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes, yes, karena dengan siap meninggalkan yang Yesus gak suka, tanpa kita sadari kemajuan iman kita akan makin nyata dan luar biasa. Di dalam tahun ini yang kita beri nama The Year of Resilience atau tahun bertahan. Kita bertahan karena kita percaya ada kemenangan besar yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Yang siap katakan, saya akan tetap bertahan. Yes, haleluya. Nah, salah satu yang Yesus gak suka, kita sudah masuk pada bagian ke-27 saudara-saudara. Wow, berarti tinggal 5 minggu lagi. Pastikan saudara tetap bergairah untuk menyelesaikan 5 minggu ke depan kita. Sampai kita selesai seluruh pembahasan 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan kalau saudara ingin dapat tambahan pengajaran. Dan kebetulan saudara mungkin belum bersama mengikuti pembahasan saya tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian lama. Berarti minimal kita mengerti hal-hal yang harus dihindari dalam perjanjian lama. Kita mengerti hal-hal yang harus dihindari dalam perjanjian baru. Supaya iman kita makin terus bertumbuh dalam anugerahnya. Nah, salah satu yang perlu kita tinggalkan, yang Yesus gak suka dalam pembahasan ke-27 ini, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiran. Kadangkala secara waktu, ada yang sudah 10 tahun ikut Tuhan, ada yang sudah 15 tahun ikut Tuhan, ada yang seumur hidup ikut Tuhan, ada yang sudah pelayanan 20 tahun, ada yang sudah pindah 5 gereja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengalaman setiap orang bisa beda-beda. Tapi ini yang saya hanya mau ingatkan, kita harus dewasa. Yang setuju sama saya katakan, saya harus dewasa. Kadangkala kita dewasa di dalam usia KTP kita. Tapi kadangkala kita masih kanak-kanak dalam pemikiran. Kenapa suami istri berkelahi? Seringkali karena terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan. Kenapa orang pacaran putus ganti, sorry. Ya cowok saya begini, ya cewek saya begini, ya tapi pergaulan sekarang. No, kadang-kadang kau terlalu kekanak-kanakan. Engkau terlalu cepat jadian. Bukan soal putusnya. Tapi kan sebelum jadian kan harus ada waktu penjajakan dulu. Minimal sudah tahu up and down-nya. Minimal sudah tahu kalau dia lagi seneng gimana sih modelnya. Kalau dia lagi down, dia lagi marah gimana sih. Bisa nggak saya menerimanya? Bisa nggak saya mengatasinya? Bisa nggak saya jadi berkat buat dia? Karena menikah bukan bagaimana saya menemukan pasangan yang terbaik. Tapi bagaimana saya menjadi yang terbaik buat pasangan saya.
Nah ini yang saya mau ingatkan. Kadang-kadang ada banyak anak Tuhan, sudah ngerti firman Tuhan, tapi prinsip-prinsip dasarnya sangat kekanak-kanakan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Janganlah seperti anak-anak dalam pemikiran. Klik. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 22. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, Paulus ketika bicara kepada jemaat di Korintus, betul. Jemaat di Korintus adalah salah satu jemaat yang sebetulnya sudah harusnya sangat dewasa. Karena Paulus bicara banyak topik-topik penting tentang kekristenan. Justru kepada jemaat di Korintus. Tapi di sisi yang lain, jemaat di Korintus juga adalah jemaat yang paling banyak terjadi perpecahan. Kenapa? Karena mereka punya kanak-kanak dalam pemikiran. Pada mereka sudah dituntun. Pada banyak pengajaran-pengajaran yang cukup dalam. Tetapi pengajaran yang dalam, pengalaman bersama dengan Tuhan, tanpa dibarengi kedewasaan dalam pemikiran, hanya akan menciptakan gejolak-gejolak yang tidak selesai-selesai. Saya ulangi sekali lagi. Pengalaman dengan Tuhan, disertai dengan pengajaran yang dalam, kalau tidak dibarengi dengan pemikiran yang dewasa, hanya akan menciptakan gejolak-gejolak di dalam kehidupan pelayanan itu sendiri. Sehingga saya percaya 3 hal ini harus berjalan bersama-sama. Kita harus mengalami Tuhan. Kita harus punya pengajaran yang mendalam. Tapi kita harus punya dewasa dalam pemikiran. Nah, iblis itu licik. Ketika dia melihat kumpulan orang percaya mengalami kuasa Tuhan. Kumpulan orang percaya mendapat pengajaran yang dewasa. Pengajaran yang mendalam. Maka satu-satunya cara untuk menciptakan perpecahan di situ, itu dia buat orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran yang mendalam. Tapi punya pemikiran yang kekanak-kanakan. Makanya sudah lihat. Banyak gereja-gereja yang maju. Di dalamnya seringkali terjadi perpecahan. Gereja-gereja yang bertumbuh. Justru mengalami perpecahan. Lalu kalau saudara secara kritis bertanya, kenapa begitu? Coba saudara pelajari. Gereja-gereja yang bertumbuh ini, mereka yang pertama jemaatnya dilatih untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Yang kedua mereka diajarkan pengajaran yang mendalam. Tapi sayangnya mereka tidak siap. Secara pemikiran mereka tidak dewasa, terlalu kekanak-kanakan. Sehingga masing-masing merasa, oh saya lebih rohani. Oh Tuhan bicara sama saya secara khusus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Persoalan ini seringkali bukan persoalan pengajaran. Tapi persoalan kekanak-kanakan. Sehingga senangnya kompetisi. Senangnya merasa diri lebih baik. Senangnya mencari kekurangan orang. Senangnya mencari bahwa dirinya lebih diperlukan daripada yang lain. Nah ini persoalan seringkali bukan pengajaran. Ada banyak orang yang mengkritik. Gereja-gereja yang bertumbuh. Dan berkata pengajarannya gak benar sih, makanya perpecahan terjadi. No. Perpecahan seringkali terjadi bukan karena pengajaran yang tidak sehat. Bukan karena pengalaman dengan Tuhannya yang kurang mantap. Tapi seringkali kalau kita mau jujur, pemikiran kita yang terlalu kekanak-kanakan. Nah itu sebabnya jemaat di Korintus salah satu persoalannya adalah persoalan dengan glosolalia atau bahasa lidah atau bahasa roh. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku,
Tapi aku juga akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Dari sini Alkitab mau bilang. Kedewasaan dimulai dari keseimbangan. Yang setuju sama saya katakan kedewasaan dimulai dari keseimbangan. Ketik di live chat saudara, kedewasaan dimulai dari keseimbangan. Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang menjalankan segalanya dengan keseimbangan. Klik. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja. Bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Jadi Alkitab juga membenarkan. Tidak salah mengucapkan bahasa roh. Yang orang tidak mengerti. Karena engkau sedang berbicara dengan Allah. Tetapi tetap harus ada keseimbangan ayat yang 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik. Tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah, kata Paulus. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah. Lebih daripada kamu semua. Jadi saudaraku. Orang-orang yang menentang karunia bahasa roh. Berarti dia harus menentang pelayanan Paulus. Karena Paulus berkata, aku berbicara dengan bahasa lidah. Lebih daripada kamu semua. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang kadang-kadang gak dibahas. Hanya orang-orang, wah pokoknya bahasa lidah sesat. Bahasa lidah yang sekarang sudah tidak benar, sudah tidak asli. Pertanyaan saya, barang siapa yang mendalilkan? Bukankah dia harus membuktikan? Kalau dia yang bilang sesat. Dia bilang bahasa roh yang sekarang bukan asli. Pertanyaan saya, tunjukkan bahasa roh yang asli. Oh bahasa roh yang asli yang ada dalam Alkitab. Loh saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini juga ada dalam Alkitab. Bahwa ada ucapan syukur dalam bahasa roh yang tidak dimengerti orang lain. Karena itu aku harus mengucap syukur dengan rohku. Tapi aku juga mengucap syukur dengan dagingku. Ya kan? Ayat yang selanjutnya ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh, dengan glosolalia, dengan bahasa lidah. Lebih daripada kamu semua. Klik. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Dia bukan bilang sesat. Tapi dia bilang, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu yang cuma mau ribut. Yang mau cari siapa yang paling baik, siapa yang paling rohani, yang lain gak benar. Kalau saya gak menerima, maka saya bilang sesat. Ada orang yang karena gak menerima pernyataan Tuhan dalam bahasa roh. Maka dia bilang semua orang yang berbahasa roh sesat. Padahal Alkitab bilang dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Kalau buahnya memuliakan Kristus. Kalau buahnya pertumbuhan jemaat. Kalau buahnya pertobatan. Bagaimana kau dapat katakan bahasa roh sesat? Saya khawatir. Yang mengabarkan bahasa roh sesat bukan sedang mengadakan pengajaran. Tapi sedang mengungkapkan kepahitan hatinya. Karena melihat banyak-banyak gereja dalam pelayanan bahasa roh diurapi, diberkati Tuhan dan kemajuan yang sangat nyata. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi orang dewasa, dalam pemikiranmu. Dewasa artinya mau bekerja keras. Dewasa artinya mau belajar. Dewasa artinya mau bergandengan tangan. Dewasa artinya mau saling melengkapi, klik. Dalam hukum Taurat ada tertulis. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing. Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman. Tapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab tidak bilang itu sesat. Tapi Alkitab bilang itu tanda. Itu akan menjadi bimbingan. Itu akan menjadi kekuatan. Itu akan menjadi pernyataan Tuhan. Tatkala kita merasa lemah. Tatkala kita merasa membutuhkan kekuatan. Kita berdoa dengan bahasa roh. Kita menyembah dalam bahasa roh.
Kita mengucap syukur dengan bahasa roh. Yang Alkitab katakan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Karena kalau aku berdoa dengan akal budiku, maka akal budiku yang berdoa. Tapi kalau aku berdoa dengan bahasa roh, rohku lah yang berdoa. Jadi jelas, Alkitab tidak pernah bilang bahasa roh sesat. Tapi Alkitab bilang bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang-orang yang sudah kuat imannya. Tapi justru ketika kita lemah. Ketika kita membutuhkan jamahan Tuhan, ketika kita membutuhkan kekuatan. Karena itu disebut untuk orang yang tidak beriman, untuk orang yang imannya sedang goyah. Untuk orang yang imannya sedang butuh penguatan. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Karena bernubuat berarti ngajarin orang. Memberi kekuatan kepada orang lain. Tapi bahasa roh memohon kekuatan dari Tuhan. Sehingga Alkitab jelaskan. Pada saat kita di hadapan Tuhan, kita mesti menyembah dalam roh. Tapi pada saat berhadapan dengan orang, kita harus memberi kekuatan pada orang lain. Bagaimana kita bisa kuat iman kalau kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan? Jadi ide bahasa roh sesat. Ada ide dari kelompok orang-orang yang sedang mau bersaing. Ide dari kelompok orang-orang yang hatinya tidak bersih. Ide dari kelompok orang-orang yang gak bisa lihat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Buat saya, orang-orang yang senang mengucapkan, oh bahasa roh sesat, oh bahasa roh sesat. Adalah orang-orang yang masih kanak-kanak dalam pemikiran. Itu yang Paulus katakan, klik. 1 Korintus 14 ayat 37-40. Jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Lanjut. Karena itu saudara-saudaraku, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Hello. When the Bible said don't, it mean don't. Kalau kita bilang jangan, jangan. Engkau merasa engkau nabi kah? Engkau merasa lebih hebat dari semua orang kah? Sampai dengan bangganya engkau berteriak. Orang-orang yang berbahasa roh itu sesat semuanya. Alkitab udah bilang janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah. Orang-orang yang berkata bahasa roh sesat adalah orang-orang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu. Jadi bukan bahasa rohnya sesat. Tapi sikap emosional orang yang berbahasa roh kadangkala yang membuat tidak sopan dan tidak teratur. Padahal Roh Kudus bisa dikendalikan. Jelas? Ingat ya. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi orang yang melarang bahasa roh, Alkitab bilang jangan. Tetapi orang yang berbahasa roh, Alkitab juga bilang jangan liar. Karena apa? Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sengaja ya saya bicara lambat-lambat ini supaya saudara punya gambaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Klik. Salah satu penyebab banyak perpecahan dan kegaduhan dalam gereja di akhir zaman adalah soal bahasa roh. Ada saja orang-orang yang berhati kotor, berhati busuk. Yang selalu berteriak. Orang-orang yang berbahasa roh adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang berbahasa roh adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh setan. Buat saya orang-orang itu adalah orang yang gak ngerti firman. Alkitab bilang yang minta Roh Kudus akan diberikan oleh Tuhan. Buat saya orang-orang yang menentang bahasa roh. Bukan sedang memberi pengajaran yang sehat. Jangan bilang, oh dia berani loh, dia nentang bahasa roh. No. Buat saya orang-orang yang hatinya busuk, orang-orang yang penuh keirian. Coba lihat, perhatikan. Orang-orang yang menentang bahasa roh. Selalu punya kepahitan terhadap gerakan karismatik. Padahal gerakan karismatik adalah sebuah gerakan kembali kepada karunia-karunia roh. Makanya ada istilah karismatik Katolik. Ada gerakan-gerakan karismatik. Karena karismatik sebetulnya bukan gereja. Gereja itu Pantekosta. Tapi karismatik adalah sebuah gerakan.
yang melanda orang-orang percaya. Supaya kembali mengaktifkan karunia-karunia Allah. Saya harap saudara bisa ngerti. Dan jangan kanak-kanak dalam pemikiran. Kalau saya nggak dapat seperti yang dia dapat, sesat. Kalau saya nggak alami seperti yang dia alami, sesat. Kalau saya nggak belajar seperti apa yang dia pelajari, sesat. Dewasa berarti mempelajari. Dan bukan mempelajari menurut doktrin saya. Tapi mulai mempelajari. Sesuai Alkitab bilang dari buahnya lah. Seorang dapat dikenal. Yang pertama buahnya meninggikan Kristus enggak? Yang kedua buahnya memenangkan jiwa-jiwa enggak? Dan yang ketiga buahnya penuh pengorbanan enggak? Dan yang keempat buahnya penuh pertobatan enggak? Dan yang kelima buah-buahnya peringatan untuk kembali sesuai firman Tuhan enggak? Dan itulah buah-buahnya, itulah ukurannya, itulah measurementnya. Nah, makanya saya simpulkan salah satu penyebab perpecahan dan kegaduhan dalam gereja akhir zaman adalah bahasa roh. Klik. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa bahasa roh menjadi perpecahan? Karena orang yang menyembah Tuhan dalam roh adalah orang yang sadar dirinya lemah. Karena bahasa roh bukan tanda untuk orang beriman, tapi orang yang lemah imannya, tidak beriman, yang merasa goyah, merasa membutuhkan kekuatan, dia menyembah dalam Tuhan. Karena itu, setelah dia dapat kekuatan, dia minta karunia untuk bernubuat, untuk mengajar, untuk mengingatkan, untuk memberi kekuatan. Nah, Gereja Bethel Indonesia dalam pengakuan imannya poin 8 dengan tegas menyatakan, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Saya sebagai pendeta Gereja Bethel Indonesia menyatakan dengan bangga bahwa Gereja Bethel Indonesia percaya dengan bahasa roh. Saya ulangi sekali lagi. Saya, Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong, dengan bangga menyatakan sebagai pendeta Gereja Bethel Indonesia, gereja kami mendukung sesuai dengan Alkitab karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah. Buat setiap pendeta-pendeta yang menentang, pertanyaan saya. Puluhan ribu gereja Bethel Indonesia. Puluhan ribu gembala-gembalanya. Puluhan ribu pendeta-pendetanya, baik pendeta penuh, pendeta muda maupun pendeta pembantu. Apakah itu sesat semua? Hello? Kami gumuli dalam doa. Setiap tahun kami ada majelis-majelis daerah. Setiap 4 tahun sekali kami ada sinode. Ribuan pendeta, puluhan ribu pendeta mendoakan. Mengkaji ulang. Membahas ulang tentang tata gereja. Dan dari tahun 70 sampai sekarang. Kami yakin. Bahwa ini adalah bagian dari tata gereja kami. Boleh enggak? Gereja lain enggak usah urus-urus tata gereja kami. Kami bukan gereja sesat. Kami adalah gereja yang diakui dan salah satu gereja terbesar di Indonesia. Yaitu Gereja Bethel Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan. Kami berdiri tahun 70. Dan sampai sekarang gereja kami. Saya mengerti tidak semua pendeta Gereja Bethel Indonesia dipercayakan Tuhan karunia berbahasa roh. Tetapi yang dikaruniakan bahasa roh atau yang tidak dikaruniakan bahasa roh, kami semua sepakat. Sesuai dengan poin ke-8 dari tata gereja kami yang berbunyi, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Dan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena itu saya, Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong sebagai pendeta Gereja Bethel Indonesia dengan bangga menyatakan, Gereja Bethel Indonesia percaya sesuai firman Tuhan, ada karunia yang bernama bahasa roh dan masih berlangsung sampai sekarang. Wow, haleluya. Klik. Selanjutnya, adapun bahasa roh, atau sebetulnya kalau mau ikuti kata Yunaninya glossolalia, terjemahan yang lebih baik adalah bahasa lidah.
Saya catat minimal ada 3. Yang pertama, bahasa lidah yang disebut glosa latreinum. Apa itu glosa latreinum? Nah, saya catat di sini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ayat 10. Klik. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, dan berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, apa itu yang pertama? Glosa latreinum ini, klik. Cirinya, satu, dia turun dari sorga, mereka doa. Mereka nggak belajar, tiba-tiba turun dari sorga. Dan ini merupakan bagian dari bahasa penyembahan. Makanya disebut glosa latreinum. Yaitu bagian dari bahasa penyembahan. Mereka tidak ngomong, mereka tidak memberi pesan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Orang lain mengerti. Tapi nanti saya jelaskan, enggak semua bahasa roh modelnya begini. Makanya saya bilang ada 3. Ini yang disebut bahasa roh penyembahan. Ya kan? Jadi yang pertama dia turun dari sorga. Bagian dari bahasa penyembahan. Yang berbicara tidak paham, tapi yang mendengar paham. Bahkan orang Arab mendengar mereka berbicara dalam bahasa Arab. Orang Media, orang Partia, orang Kreta mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka. Tujuannya, glosa latreinum ini tujuannya menceritakan perbuatan besar Allah. Apakah itu satu-satunya bahasa roh? Makanya kalau bergaul agak jauh sedikit. Ada banyak orang bilang, oh, bahasa roh yang benar adalah bahasa roh yang kita nggak ngerti, orang lain ngerti. Lebih daripada itu sesat. Loh, itu namanya glosa latreinum itu. Bahasa lidah penyembahan. Karena cinta kita kepada Tuhan untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Klik. Yang kedua, ada yang saya sebut bahasa lidah glosa prosesius. Prosesius ini apa itu? Nah, ini yang lain lagi. Kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Beda nggak? Hello? Beda nggak sama Kisah Rasul 2? Kisah Rasul 2, sayanya nggak ngerti, mereka ngerti. Tapi di sini Paulus jelas bilang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Pertanyaan saya, perlu gak membangun diri? Kan tadi Alkitab bilang, bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman, untuk orang yang sedang goyah, untuk orang yang sedang membutuhkan kekuatan. Karena orang yang berbahasa roh dia membangun dirinya sendiri. Selalu saya bilang bagaimana kita bisa membangun orang kalau kita nggak bangun diri kita sendiri. Buat saya orang-orang yang menolak bahasa roh adalah orang-orang yang sok jago, sok kuat, sok pintar, sok hebat. Oh saya nggak butuh bahasa roh, saya udah kuat kok membangun diri sendiri. Padahal kita berkata, kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah klik. Cirinya sama. Karena dia karunia, dia turun dari surga. Dan ini bagian bahasa doa untuk menguatkan iman kita. Untuk membangun diri kita sendiri. Dan cirinya jelas. Baik yang berbicara dan yang mendengar, kata Alkitab tidak paham. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh bahasa roh kalau yang bicara nggak paham, lalu yang dengar juga nggak paham, oh itu sesat. Hello, baca Alkitabnya kurang jauh bos. Jelas Alkitab bilang. Tujuannya juga jelas. Kalau tadi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini tujuan untuk membangun diri sendiri. Jadi lihat ya. Ada yang dalam Kisah Para Rasul merupakan bagian dari penyembahan.
Ada yang dalam Korintus, bagian dari doa. Yang ketiga, ada lagi bahasa lidah yang disebut glosadoro. Apa ini glosadoro? Klik. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Nah, ini lain lagi. Ini karunia nih sekarang. Ada pesan ilahi. Kalau yang tadi sebelumnya nggak dibicarakan tentang harus diterjemahkan. Kan ada orang yang baca Alkitabnya kurang lengkap kan. Lalu bilang, oh kalau bahasa roh tidak diterjemahkan, tidak boleh diucapkan. Halo. Kan tadi kita baca. Untuk membangun diri sendiri. Dan ini tidak butuh diterjemahkan karena merupakan bahasa doa. Tapi di 1 Korintus 14 ayat 27-28 dikatakan jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ada banyak orang cuma muter di ayat ini. Jadi kalau bahasa roh seperti orang gila, nggak boleh berbicara, harus ada yang penerjemahnya. Lain lagi, itu namanya glosadoro. Bahasa lidah yang merupakan bagian dari karunia. Ciri-cirinya kita lihat. Satu sama, dia turun dari sorga. Dia bagian dari karunia Roh Kudus. Yang berbicara dan yang mendengar tidak paham, tapi perlu ada yang menafsirkan. Tujuannya menyampaikan pesan khusus Tuhan. Jadi ingat ya, kalau dalam pembahasan di Kisah Para Rasul, tujuannya untuk memuliakan Kristus. Memuliakan, membesarkan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, bahasa doa untuk menguatkan kita. Membangun diri kita. Tapi yang ketiga, karunia, memberi pesan. Saya harap saudara mengerti. Supaya pemahaman saudara tentang bahasa roh makin jelas. Jadi kalau ada orang-orang yang main jual kecap seenaknya. Bahasa roh sesat, saudara ngerti. Mainnya kurang jauh. Belajarnya kurang dalam. Klik. Jadi saya harap sudah ngerti ya. Nah, beberapa catatan tentang bahasa roh. Yang pertama. Jelas kata Alkitab, jangan melarang orang yang berbahasa roh. Ada ayatnya, klik. 1 Korintus 14 ayat 39-40. Jadi sengaja karena ini isu sensitif dalam gereja. Saya mau saudara tidak berpikiran kanak-kanak orang ngomong. Meyakinkan saudara percaya. Oh kalau bukan yang ngomong pendeta terkenal. Oh ya saya percaya. No. Back to your Bible. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi yang berbahasa rohnya juga jangan emosional. Tetapi yang belum dapat pun jangan main melarang. Karena Alkitab bilang jangan. Kalau Alkitab bilang jangan artinya jangan. Lanjut. Berapa catatan tentang bahasa roh? Yang meminta Roh Kudus tidak akan mendapat ular. Jadi jangan khawatir. Saudara-saudara yang berdoa saya ingin dipenuhi untuk berbicara dalam bahasa roh. Saya ingin dipenuhi dengan karunia berbahasa roh. Silahkan. Karena yang meminta Roh Kudus kata Alkitab tidak akan mendapat ular. Coba perhatikan ayat ini. Mana ayatnya? Semua sengaja ya saya pakai dasar ayat ya. Lukas 11 ayat 11-13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya. Itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepada kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ada yang bilang, saya gak berani minta karunia Roh Kudus. Jangan-jangan nanti roh setan yang masuk. Saudaraku, saudara gak ngerti prinsip Alkitab kalau begitu. Karena prinsip Alkitab bilang, nggak mungkin kita minta roti, lalu diberikan batu. Kalau kita minta Roh Kudus, Bapa akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Jadi saya mau saudara betul-betul ngerti firman Tuhan, bukan berdasarkan kata orang, tapi benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Supaya saudara terus bertumbuh dalam anugerah kuasanya. Haleluya. Yang selanjutnya dikatakan apa? Klik. Hal-hal yang penting kita ketahui. Jadi satu ya, jangan melarang. Dan yang kedua, yang meminta Roh Kudus akan
diberikan Roh Kudus, tidak akan diberikan ular. Nah, hal-hal yang penting kita ketahui. Satu, bahasa roh tanda bukan untuk orang yang beriman. Jadi bahasa roh bukan untuk bersaing. Oh, saya dong udah bisa bahasa roh. No. Itu tanda. Kenapa Tuhan berikan? Karena kadang-kadang kita lemah. Kita perlu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Coba saudara lihat Musa. Musa punya 2 tanda. Satu tanda yang gak kelihatan dan satu tanda yang kelihatan. Tanda yang gak kelihatan kalau dia masukin tangannya. Dia tarik keluar kusta. Dia masukin tangannya lagi. Dia tarik keluar sembuh. Setiap kali dia ragu. Dia akan buat hal tersebut. Tapi yang kedua tandanya. Waktu tongkat dibuang. Akan jadi ular. Waktu dipegang lagi buntutnya. Akan kembali tongkat. Jadi ada tanda yang kelihatan. Ada tanda yang tidak kelihatan. Bahasa roh. Alat tanda yang tidak kelihatan. Hubungan kita dengan Tuhan. Sementara mujizat-mujizat. Dan karunia-karunia yang lain adalah tanda-tanda yang kelihatan. Termasuk bernubuat. Jelas ya. Nah, karena itu bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman. Untuk orang yang sedang goyah. Untuk orang yang sedang membutuhkan kekuatan. Karena dia membangun diri sendiri. Klik. Aha. Lihat 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh. Alat tanda bukan untuk orang yang beriman. Tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman. Tapi untuk orang yang beriman. Karena kita nguatin orang. Kita memberi bimbingan. Kita memberi tuntunan. Klik. Yang kedua. Hal yang penting kita ketahui. Bahasa roh harus untuk membangun. Jadi bahasa roh bukan untuk gagah-gagahan. Ketemu orang sabar kata berudah. Itu bukan untuk penonjolan diri. Tapi untuk membangun. Klik. Coba lihat. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul dan tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah. Atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Jadi kalau kita merasa kita punya karunia. Kita bukan jatuhin orang. Orang yang suka jatuhin orang adalah orang yang iri. Orang yang suka jatuhin orang adalah orang yang berkompetisi. Orang yang suka jatuhin orang adalah orang yang sedang merasa terancam. Tapi kalau kita merasa punya karunia. Maka karunia itu untuk membangun. Selanjutnya. Yang ketiga. Bahasa roh harus digunakan dengan hikmat. Karena semua karunia memang Tuhan berikan. Supaya kita mempergunakannya dengan apa? Dengan berhikmat. Nah, selanjutnya. Coba lihat ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama. Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini bahasa roh yang doro tadi ya. Yang memberi pesan. Lalu masuklah orang luar dan orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Artinya gak ada hikmat. Tapi kalau semuanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang masuk dan orang tahu. Oh, mereka sedang masuk pada doanya pribadi. Kita gak ngerti. Lalu dia tanya apa itu? Oh, ini bahasa roh, bahasa doa. Jelas saya sampai di sini ya. Itu namanya hikmat. Karena ingat ada bahasa untuk menceritakan perbuatan Allah. Ada bahasa untuk doa. Dan ada bahasa untuk pesan ya. Lanjut. Aha, klik. Hal yang penting kita ketahui bahasa roh. Dia membangun diri sendiri. Klik, apa ayatnya? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi orang yang berbahasa roh adalah orang yang sadar. Saya membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga dia masuk ke hadirat Tuhan dengan kalimat-kalimat yang dia tidak pahami. Tapi rohnya sedang berdoa di hadapan Tuhan. Lanjut. Hal yang penting kita ketahui. Paulus berbicara dengan bahasa roh lebih daripada rasul yang lain. Jadi kalau ada orang. Pengajarannya selalu tentang Paulus. Tapi menentang bahasa roh. Dan bilang bahasa roh waktu Paulus masih benar. Bahasa roh sekarang ngaco. Mulai kapan ngaconya? Jangan buat-buatlah. Suara khotbahmu yang meyakinkan. Penuh dengan tipuan dan kepalsuan pada orang lain. Tapi orang yang mengerti firman akan kembali pada firman Tuhan ya. Lanjut. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Klik. Aha. Selanjutnya hal yang penting kita ketahui. Orang yang berbahasa roh berkata-kata pada Allah. Coba apa dasarnya? Itu orang berkata-kata
Padahal tapi kita semua nggak ngerti. Loh memang nggak ngerti. Biasa aja. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau bahasa roh kita nggak ngerti, seranggap sesat. 1 Korintus 14 ayat 2 adalah jawabannya. Orang yang berbahasa roh tidak dimengerti, dia berbicara kepada Allah untuk hal-hal yang rahasia. Lanjut, klik. Pertanyaan penting. Apakah bahasa roh akan berakhir sesuai 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10? Sebagian kan menafsirkan, oh bahasa roh sudah berakhir. Ayo kita lihat di sini ayatnya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi memang bahasa roh akan berakhir. Memang nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap ketika yang sempurna tiba. Jadi bukan ketika Alkitab di kanon, tapi ketika yang sempurna tiba. Coba kita lihat apa itu yang sempurna tiba. Jawabannya iya, jika yang sempurna tiba. Kapan yang sempurna tiba? Pada saat Yesus datang kembali. Klik. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambar yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri kenal. Kapan sempurna itu? Ketika Yesus datang kembali. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sengaja hari ini semua dasarnya adalah Alkitab. Karena saya mau saudara bertumbuh. Tidak kanak-kanak dalam pemikiran. Ribut sana, ribut sini, nyerang sana, jatuhin sendiri. Buat saya, ada gereja-gereja yang belum bisa menerima bahasa roh, silahkan. Gak usah menjelekkan. Ada gereja-gereja yang mengaktifkan bahasa roh, silahkan. Yang penting semua untuk hikmat, semua berjalan dengan hikmat, semua dalam keteraturan, semua memuliakan Kristus, semua buah-buahnya makin nyata. Amin. Lanjut. Kesimpulannya, banyak perpecahan terjadi karena banyak dari kita terlalu seperti kanak-kanak dalam pemikiran. Klik. Apa itu? Ya kan? 1. Apa itu kanak-kanak? Tidak siap menerima perbedaan pandangan dan penafsiran. Selalu merasa saya lebih hebat, saya lebih rohani, saya lebih berkenan kepada Tuhan. Siapa kamu? Itu sebabnya selalu saya bilang, Gereja Bethel Indonesia dengan bangga menyatakan kita gereja yang percaya bahasa roh. Sebagian mungkin berkata, oh itu gereja yang enggak dewasa. Terserah. Tapi puluhan ribu pendeta-pendeta kita sepakat menaruh di tata gereja poin yang ke-8. Bahasa roh adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Saya berdoa supaya jemaat makin dewasa. Gereja dari denominasi lain bisa saling menghargai. Karena itu ada di tata gereja kami. Enggak usah saudara menyerang dan menghina. Kalau saudara enggak percaya silakan enggak percaya. Tapi gereja kami bertumbuh. Kita mulai tahun 1970. Dan hanya ada beberapa cabang GBI saja. Tapi sekarang hampir di seluruh dunia. GBI jadi berkat. Sister Church kita di Amerika. Church of God. Salah satu gereja Pantekosta karismatik terbesar di dunia. Itu Church of God. Dan gereja kami. Baik gereja Bethel Indonesia maupun Church of God. Kita percaya pada baptisan Roh Kudus. Kita percaya karunia bahasa roh. Yang pertama kita percaya. Karunia bahasa roh untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Kitanya gak ngerti, orang lain bisa ngerti. Yang kedua, untuk doa. Saya gak mengerti, orang lain gak ngerti. Cuman Tuhan yang mengerti. Roh membantu kita dalam kelemahan tatkala kita gak tahu berdoa. Dan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah yang merupakan pesan. Kita sampaikan. Dan ada yang menerjemahkannya. Menjadi kekuatan. Buat orang yang menerimanya. Haleluya. Jadi yang pertama saya pelajari. Apa itu kanak-kanak dalam pemikiran tidak siap menerima perbedaan pandangan atau penafsiran. Sehingga terjadi perpecahan. Yang kedua. Memaksakan kehendak pribadi. Tanpa mau menghargai orang lain. Karena semua orang yang tidak sesuai dengan dirinya harus diserang. Sebagai sesat dan dimusuhi. Pendeta yang berdoa untuk kesembuhan ilahi sesat. Pendeta yang berbicara tentang perpuluhan sesat. Karena intinya. How you spell the best
I am. Wah, I am is the best. Tapi hari ini saya mau jemaat sekalian makin dewasa. Bisa menerima perbedaan, bisa seimbang, bisa memahami firman, bisa mengerti rancangan Tuhan di end of the day. Supaya kita memenangkan jiwa, supaya kita meluaskan kerajaan Allah, supaya kita berbuah lebat, supaya nama Yesus dipermuliakan, supaya jiwa-jiwa tertolong bagi kemuliaannya. Haleluya. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jika sudah meyakini sesuatu, jadi anak-anak itu yang pertama, tidak siap menerima perbedaan pandangan dan penafsiran. Yang kedua, suka memaksakan kehendak pribadi tanpa mau menghargai orang lain. Karena semua orang yang tidak sesuai dengan dirinya harus diserang sebagai sesat atau dimusuhi. Dan yang ketiga, jika sudah meyakini sesuatu tidak mau belajar. Tidak mau memperkaya diri. Pokoknya prinsipnya, pokoknya. Pokoknya. Gereja kita pokoknya. Pendeta saya udah bilang pokoknya. Dan buat saya, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang kekanak-kanakan dalam pemikiran. Saya berdoa di akhir zaman kita diberikan kedewasaan. Kedewasaan untuk tetap menjaga hidup sesuai firman. Kedewasaan untuk selalu berjalan keseimbangan. Kedewasaan untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan seturut kehendak Tuhan. Dan kedewasaan untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Supaya semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Dan akhirnya kedewasaan. Untuk bisa menghargai perbedaan. Saling mendoakan. Saling menguatkan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya.